Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, yang menganugerahkan kasih-Nya, sehingga saya Yosi Angeldirawati dengan NIM 2200266 dapat menyelesaikan makalah saya yang berjudul Masalah dan Solusi Tenaga Pendidik. Ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kata kesempurnaan. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Makalah ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randus Eldanis, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan makalah ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata kesempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik atau saran yang membangun baik dari dosen maupun rekan-rekan sekalian, agar kedepannya makalah ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, tanpa berkata-kata panjang, saya akan membacakan atau menjelaskan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu masuk bagian bab 1 belakang. Secara fungsional, pada dasarnya diajukan untuk menyiapkan manusia untuk menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik secara individu maupun secara kolektif. Sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa, hal ini berarti pendidikan nasional mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik, yang dapat berguna dalam pembangunan di masa depan. Derap langkah pembangunan sendiri selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Tetapi, perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebagian konsekuensi logis pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah-masalah tersebut kemudian berdampak kepada kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia sendiri saat ini pantas dikatakan memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peningkatan pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala, yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Masuk pada bagian bab 2, ada permasalahan pendidikan. Masalah adalah suatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Sementara itu, pendidikan adalah persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat didik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikannya yang alamiah. Semenjak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang bersifat universal. Dalam perjalanan menuju tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Masalah-masalah pendidikan atau umum yang perlu dipecahkan adalah yang pertama, kurang meratanya pelayanan pendidikan. B. Kurangnya serasinya kegiatan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang bagian C, belum efisiensi ekonomisnya pendidikan. Bagian D, belum efektif dan efisiensi sistem penyajian.
Kurang lancarnya dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang F. Kurangnya dihargai unsur kebudayaan nasional. G. Belum kokohnya kesadaran, identitas, dan kebanggaan nasional. Yang H. Belum tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar. Yang J. Belum tersebarnya paket pendidikan yang dapat mengikuti, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. J. Belum meluasnya kesempatan kerja atau pembuatan dan pemanfaatan teknologi, komunikasi, software, dan hardware. Bagian B, masalah pemerataan pendidikan. Poin A, pengertian pemerataan. Menurut Kamus Besar atau KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti yang pertama meliputi seluruh bagian, yang kedua tersebar segala ke penjuru, dan ketiga sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah proses pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, situasi sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Poin B, tujuan pemerataan pendidikan adalah untuk menyiapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan pemerataan pendidikan terpenuhi, maka harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3 mengenai penyelenggaraan pendidikan pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut. A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka multi bermakna. Yang bagian C, pendidikan diselenggarakan sebagai proses membudayakan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung seumur hidup. D, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, serta pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang E, proses pendidikan dikembangkan dengan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap masyarakat. F. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bagian C, masalah mutu pendidikan. A. Pengertian mutu pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi, pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, mengait, dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan dan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan
proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training-training dengan penambahan fasilitas. Dengan menambahkan dana pendidikan, mencari sistem pengajaran tepat guna, serta sistem evaluasi yang sebaik mungkin dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Bagian B, tujuan mutu pendidikan adalah untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan untuk dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Mutu pendidikan erat kaitannya dengan lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan secara khusus yang mengembangkan sumber daya manusia. Ini masalah efektivitas dan efisiensi. A. Pengertian efektivitas dan efisiensi. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada salah satu masalah lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisiensi atau berdaya. Guna artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan tindakan menghembur sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Pelaksanaan pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak dapat menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang telah diperoleh tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan efisiensi pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, erat kaitannya dengan profesional. Dalam manajemen nasional pendidikan yang diterapkan, antara lain disiplin, keahlian, etos kerja, dan cost effectiveness. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa efisien pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam bentuk lembaga pendidikan yang efektivitas serta sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus sesuai dengan yang diusahakan agar memperoleh hasil yang maksimal dengan waktu yang terbatas. Permasalahan relevansi. A. Pengertian relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidik dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai, tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntunan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi ini dapat pada prinsipnya yang cukup mendasar. Dalam kondisi seperti ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar dalam konteks pendidikan yang sekarang ini. Output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungan dan persiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan gulirkannya konsep link and match. Salah satu tujuan adalah untuk mengatasi persoalan relevansi tersebut. B. Tujuan relevansi. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dalam artian proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Faktor pendukung masalah pendidikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu adapun faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan pokok pendidik tersebut adalah sebagai berikut. A. Iptek, IP atau ilmu pengetahuan. Perkembangan IP apakah bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya. Jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya saja materi pengajaran yang terdapat dalam kurikulum harus diubah atau disesuaikan. 2. Tech atau teknologi. Perkembangan teknologi, misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sesuai sosial baru, persyaratan kerja, kebutuhan tenaga kerja sistem pelayanan, dan lain-lain. B. Pertumbuhan penduduk. Laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan, sekaligus pertambahannya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sangat kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyatakan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat seimbang. Hal ini yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Bagian C. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan lebih baik. Munculnya generasi inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Salah satu penyebab adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek yang terjadi di senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat pada umumnya. Mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, padahal bisa situasi kesempatan atau sangat terbatas, sehingga terjadinya kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenan dengan ini pula sekarang bermunculan seolah-olah favorit plus dan bahkan unggul. Bagian D. Menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan dewasa ini semakin menurun, ditambah belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Menuntut ilmu, bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan terus ketinggalan. Bagian E. Kurangnya adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dalam era modern ini, sehingga masyarakat adanya lembaga pendidikan yang benar-benar untuk diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali dengan skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya kurangnya sesuai dengan materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang telah diatasi dan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, perkembangan di Indonesia ini diketahui telah mengalami beberapa kali penggantian kurikulum. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Dengan kurikulum baru ini, peserta didik dibina kepribadian melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum yang selalu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama. Solusi permasalahan pendidikan. Solusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyelesaikan pemecahan atau jalan keluar dari solusi permasalahan pendidikan adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui faktor internal atau masalah atau hambatan tercapainya tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, masalah-masalah dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, solusi permasalahan pemerataan dan peningkatan kualitas. Cara pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui A. Peningkatan kemampuan pendidikan lewat penataran. B. Memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar peserta didik. Yang C. Memantapkan nilai kesadaran lingkungan pada peserta didik.
Yang kedua, solusi permasalahan pelayanan pendidikan, cara memperluas pelayanan pendidikan atau kuantitas, yaitu melalui yang pertama A. Memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. B. Menyebarkan pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. C. Menyebarkan informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. D. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang perkembangan realitas. Ketiga, solusi permasalahan. Relevansi pendidikan, cara meningkatkan relevansi atau keserasian pendidikan dengan membangun yaitu dapat ditempuh. Yang pertama, A. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak. B. Menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat. Yang C. Menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup masyarakat. Yang keempat, solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem penyajian dapat ditempuh melalui yang pertama A. Memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah yang perkembangan yang optimal. B. Memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sifat tanggung jawab. Bagian C. Mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Dan D. Metode mengusahakan isi metode dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, dan mengesankan. Masuk pada bab ketiga yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, pendidikan. A. Pemerataan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu bangsa. B. Mutu pendidikan merupakan keluaran atau hasil lembaga pendidikan mutu pendidikan dan dapat dilihat dari dua bentuk. Pertama, mutu produk atau lembaga pendidikan meliputi hal-hal seperti bahan ajar, jumlah lulusan, presentasi lulusan, ujian, alumni yang mengikuti studi lanjut, alumni yang mendapatkan pekerjaan atau promosi. Yang C. Permasalahan relevansi merupakan kesesuaian program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna atau stakeholder pendidikan. Artinya, apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat atau tepat guna. Bagian D. Efisiensi merupakan salah satu apabila hasil yang dicapai atau maksimal dengan biaya yang wajar, karena biaya yang merupakan ukuran efisiensi dalam pendidikan merupakan proses, terutama apabila dalam proses pendidikan dapat menghasilkan output pendidikan dengan biaya dan efisiensi. Yang kedua, ada pendukung dan faktor pendidikan. A. Iptek. Yang B. Pertumbuhan penduduk. Dan C. Peningkatan animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan D. Menurunkan kualitas pendidikan. Dan E. kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sudah membangun. Yang ketiga, ada solusi permasalahan pendidikan terbagi menjadi yang pertama, solusi pemerataan dan peningkatan kualitas. B. Solusi pelayanan pendidikan. C. Solusi relevansi pendidikan. Dan terakhir, solusi efektivitas dan efisiensi pendidikan. Masuk bagian saran. Perkembangan di dunia era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dengan mampu membawa bangsa Indonesia bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Cukup sekian pembacaan materi dari saya atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya minta maaf dan terima kasih.